Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya job order costing. Jadi sebagai contoh, ada perusahaan yang memproduksi paper cup. Jadi hanya dua jenis paper cup yang dijual, plastik cup dan paper cup. Jadi dua jenis. Nah, karena produknya ini, jenisnya ini sedikit, ini bisa kita kategorikan sebagai produk homogen. Atau perusahaan yang memproduksi produk-produk yang homogen karena jenisnya itu sedikit. Nah, sedangkan di sisi lain kita memiliki perusahaan yang memproduksi custom furniture. Nah, kalau custom itu berarti berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi pelanggan minta spesifikasi furniture-nya seperti ini, baru perusahaan akan mendesain furniture sedemikian rupa. Nah, yang menjadi perbedaan antara perusahaan yang memproduksi produk-produk custom dengan produk-produk yang homogen adalah produk custom itu jumlahnya banyak. Jadi heterogen. Kalau untuk produk homogen, kita bisa menggunakan proses costing yang akan teman-teman belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi untuk heterogen, untuk yang produk-produknya banyak, itu kita menggunakan teknik job order costing. Oke, jadi untuk produk-produk custom ini, produk-produk yang dihasilkan itu berbeda tergantung permintaan dari customer, sedangkan untuk produk-produk yang homogen ini sama. Nah, ketika ada customer yang meminta atau memesan custom furniture ini, kita akan membuat yang namanya kartu biaya pesanan. Di dalam kartu biaya pesanan itu ada komponen-komponen biaya manufaktur seperti biasa, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Nah, katakanlah untuk bahan baku langsungnya itu 5 juta, untuk tenaga kerja langsungnya itu 5 juta juga. Nah, untuk overheadnya itu menggunakan overhead tarif tunggal atau overhead yang diestimasi dibebankan. Jadi, drivernya adalah jam kerja langsung, di mana pada bulan itu jam kerja langsungnya itu adalah 50 jam. Sedangkan tarif per jamnya itu setelah kita kalkulasikan adalah sebesar 40.000 per jam. Berarti untuk total overhead yang dibebankan itu 2 juta. Nah, nanti di kartu biaya pesanan ini akan memuat informasi-informasi tentang biaya produksi dan juga biasa terdapat kode. Jadi misalnya kodenya A123. Jadi sebagai contoh, ini kita memproduksi custom furniture. Dari contoh yang tadi juga, kita memulai sebuah perusahaan yang membuat meja kayu. Nah, seorang customer memesan 2 buah meja kayu. Untuk membuat 2 meja kayu tersebut, kita memakai bahan-bahan atau biaya-biaya seperti ini. Yang pertama ada bahan baku, itu dipakai sebesar 10 juta. Yang kedua ada 400 jam tenaga kerja langsung, di mana tarifnya adalah 10.000 per jam. Berarti tinggal kita kalikan untuk biaya tenaga kerja langsung. 400 dikali 10.000 itu hasilnya 4 juta. Dan ada overhead manufaktur berdasarkan jam kerja langsung. Jadi untuk 1 tahun di budget perusahaan, estimasinya kita kira-kira pakai 300 juta overhead untuk 1 tahun. Dan jam kerja langsungnya kita pakai 20.000. Berarti tarif OH-nya, tarifnya berdasarkan overhead yang tradisional itu 300 juta dibagi 20.000. 15.000 per jam kerja langsung. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya job order cost sheet, atau dengan kata lain bisa disebut juga dengan kartu biaya pesanan. Nah, untuk job order cost sheet kan memuat komponen-komponen biaya manufaktur. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku langsung. Itu di soal dikasih tahu 10 juta.
Untuk tenaga kerja langsung itu 4 juta. 400 jam tenaga kerja langsung kita kalikan dengan tarifnya, dan untuk overhead yang dibebankan atau estimasi itu sebesar 15.000 ini, tarifnya kita kalikan dengan jam tenaga kerja langsung yang terjadi di bulan itu. Berarti 400 yang di sini. Berarti untuk overheadnya itu 400 jam dikalikan dengan 15.000. Totalnya 6 juta. Total biaya produksi kita adalah 20 juta, di mana kita memproduksi 2 meja kayu. Berarti satu meja kayu berapa? Tinggal kita bagikan antara 20 juta dengan 2 meja kayu. Berarti satu meja kayu itu 10 juta. Nah, dan jangan lupa nanti di job cost sheet-nya itu ada kode di atas, biasanya A123 atau A124. Tergantung perusahaan yang menggunakan job order cost sheet tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal-jurnal yang mungkin terjadi di job order costing. Jadi transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan ketika menggunakan job order costing. Jadi sebagai contoh, kita memiliki sebuah perusahaan namanya adalah Custom Desk Company. Dan di bulan tersebut terjadi 10 transaksi yang dideskripsikan di sini. Yang pertama, kita membeli 20 juta bahan baku. Nah, kalau membeli berarti kita menggunakan kas atau bisa utang. Tapi di sini kita asumsikan pakai kas, jadi jurnalnya adalah bahan baku pada kas sebesar 20 juta. Untuk yang kedua, rekuisisi 17 juta bahan baku, 12 juta untuk job A, dan 5 juta untuk job B. Jadi untuk rekuisisi 17 juta bahan baku, berarti bahan bakunya kita pakai 17 juta dari persediaan bahan baku kita. Nah, jurnalnya itu bahan baku kita berkurang dong. Jadi bahan baku kita berkurang 17 juta. Dan kita transfer ke barang dalam proses. Jadi barang dalam proses ada yang untuk job A, ada barang dalam proses untuk job B. Barang dalam proses untuk yang A itu 12 juta dan yang B itu 5 juta. Jadi untuk nomor 3 kita dikasih tahu mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk pekerjaan yang dilakukan pada bahan baku. Jadi bahan baku ini kita olah dengan tenaga-tenaga kerja kita. Nah, jurnalnya bagaimana? Berarti tenaga kerja kita atau payroll-nya, gaji karyawan kita, sebesar 7 juta kita transfer ke barang dalam proses. Barang dalam prosesnya ada 2, ada untuk job A dan job B. BDP A dan BDP B. Untuk barang dalam proses A itu 5 juta. Untuk barang dalam proses B 2 juta. Berarti 7 juta di sini kita transfer ke barang dalam proses. Ya, untuk nomor 4, lem senilai 100.000 dipakai, tidak bisa di-tracing ke produk spesifik. Jadi, lem ini kan termasuk bahan baku, tapi karena tidak bisa di-tracing, jadi kita nggak tahu ini lemnya dipakai berapa persen di A, berapa persen di B. Makanya itu kita kategorikan sebagai overhead, karena tidak bisa di-tracing secara langsung. Oke, jadi untuk overhead atau pengendali overhead pengendali, jurnalnya pada lem berarti supplies atau perlengkapan. Perlengkapannya itu 100.000, kita pakai berarti kita transfer dari perlengkapan ke overhead pengendali 100.000. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan 2 juta biaya untuk supervisi produksi. Berarti 2 juta ini untuk supervisi produksi. Nah, 2 juta ini kan termasuk biaya tenaga kerja. Tapi karena produksi, kita memproduksi 2 produk. Kita nggak tahu dari 2 juta ini berapa persen yang masuk job A dan berapa persen yang masuk job B.
Maka dari itu sama dengan nomor 4, ini masuk ke pengendali. Jurnalnya adalah payroll. Pada kita payrollnya ini sebesar 2 juta, kita transfer ke pengendali overhead. 2 juta. Nah, untuk nomor 6, perusahaan mengeluarkan 900.000 untuk biaya cleaning service pabrik. Nah, berarti ini juga termasuk ke pengendali overhead. Karena berhubungan dengan manufaktur, karena ada pabriknya, dan ini termasuk biaya tenaga kerja. Pengendali overhead pada payroll juga sebesar 900.000. Nah, untuk nomor 7 sama juga, perusahaan mengeluarkan 700.000 untuk biaya cleaning service, tapi untuk departemen marketing. Nah, ini departemen marketing kan gak ada hubungannya dengan proses produksi, gak ada hubungannya dengan manufaktur. Oleh karena itu, ini dikategorikan sebagai biaya komersial. Komersial berarti kita nggak pakai pengendali overhead, tapi pakai akun beban yang lain. Jadi ini bisa beban administrasi dan umum pada kas atau utang gaji. Atau payroll juga bisa. Itu sebesar 700.000. 700.000. Dan untuk nomor 8, perusahaan menerapkan OH sebesar 5 juta untuk JAP E dan perusahaan menerapkan OH sebesar 1 juta untuk JAP B. Oke, ini perusahaan menerapkan OH sebesar 5 juta untuk JAP E dan perusahaan menerapkan OH sebesar 1 juta untuk JAP B. Nah, menerapkan ini berarti bukan overhead aktual, tapi overhead yang dibebankan. Nah, bagaimana? Berarti dari pengendali overhead ini, pengendali overhead itu kita transfer ke dalam barang proses. Jadi pengendali overhead 6 juta kita transfer ke barang dalam proses. Tadi barang dalam prosesnya ada yang untuk JAP A dan ada barang dalam proses untuk JAP B. Untuk barang dalam proses JAP A itu dikasih tahu 5 juta. Berarti 5 juta di debit. Untuk barang dalam proses JAP B itu 1 juta, berarti 1 juta di debit. Dari pengendali overhead 5 juta ditransfer ke barang dalam proses A dan 1 juta ditransfer ke barang dalam proses B. Nah, selanjutnya kita dikasih tahu JAP A telah selesai. JAP A telah selesai itu artinya apa? Berarti barang dalam proses ini sudah siap dijual ke pelanggan. Makanya jadi barang jadi. Dari barang dalam proses ke barang jadi. Jurnalnya berarti barang dalam proses kita berkurang, barang jadinya bertambah. Nominalnya berapa kita bisa lihat dari jurnal-jurnal yang memuat barang dalam proses A. Nah, berarti di sini ada bahan baku, barang dalam proses A 12 juta. Ada barang dalam proses 5 juta dari tenaga kerja. Dan yang terakhir itu ada overhead. Overhead yang diterapkan atau overhead estimasi itu sebesar 5 juta. Berarti 5 juta ditambah 5 juta ditambah 12 juta. Dari barang dalam proses A yang ditransfer ke barang jadi itu adalah 22 juta. Itu untuk nomor 9. Nah, untuk nomor 10, JAP A telah dijual. Berarti barang jadi ini udah kita jual ke customer. Berarti barang jadi kita berkurang pada HPP. Nah, HPP ini harga pokok penjualan 22 juta, 22 juta. Dan misalnya untuk penjualan ini kita bisa menggunakan jurnal kas karena atau piutang usaha pada penjualan. Penjualannya katakanlah 30 juta. 30 juta, 30 juta. Itu untuk JAP yang A.
Nah, teman-teman kalau memperhatikan overhead aktual kita itu sebesar 3 juta. Tapi yang dibebankan itu 6 juta dari sini. Perusahaan menerapkan OH 5 juta, 1 juta itu 6 juta. Berarti kita over applied. Over applied sebesar 3 juta. Berarti ini over applied. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, kita ini membebankannya terlalu tinggi 6 juta. Padahal hak aktualnya itu 3 juta. Berarti kita over applied sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini bagaimana jurnalnya? Nah, berarti karena kita sudah bebankan tadi sampai akhirnya ke harga pokok penjualan, harga pokok penjualannya harus kita adjust atau kita rubah. Jadi karena ini over, berarti HPP-nya terlalu tinggi. Harus kita kurangin dong HPP-nya. HPP 3 juta. Yang di debitnya adalah pengendali overhead. 3 juta. Nah, kalau under applied gimana? Kalau under applied juga sama. Tinggal dibalik HPP-nya di debit dan pengendali overhead-nya di kredit.